Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suhendi, MMSI, dan yang kami hormati juga kakak-kakak ASDO sekalian. Kami kelompok 7 SCM ingin mempresentasikan sebuah jurnal Digital Information for Supply Chain Management Section 8, yaitu Smart Factories, Transformation of Production and Inventory Management. Di sini ada kelompok kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Adam Al-Muharram Soleh, dan ada Gilang Aji Sampurno, Iza Himatul Asifa, M. Huzaifah Ali Al-Mubarok, Fadel Omar Pasha, dan Najwan Zuhdi. Okay, next, Smart Factory. Apa sih Smart Factory itu? Smart Factory itu adalah pabrik cerdas, yang dimana pabrik cerdasnya adalah sistem produksi yang cerdas, yang maksudnya itu mengintegrasikan mesin, manusia, dan sistem digital melalui Internet of Things (IoT) dan Cyber Physical System. Next, latar belakang. Latar belakang kami membahas bagaimana konsep Smart Factory ini diterapkan dalam proses pembongkaran dan perakitan ulang produk bekas pakai. Kami menemukan beberapa masalah utama yang dihadapi industri modern untuk yang pertama adalah meningkatnya jumlah limbah elektronik atau e-waste. Untuk mengatasi hal ini, proses disassembly atau pembongkaran produk menjadi solusi agar komponen masih layak pakai dapat digunakan kembali. Ini juga untuk efisiensi. Poin ketiganya, di dalam konteks industri 4.0, proses ini semakin efisien dengan bantuan teknologi 3D printing. Yang dimana teknologi 3D printing ini bisa untuk mengotomatisasi logistik industri. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Jadi, sebelum adanya konsep Smart Factory atau pabrik cerdas, proses pembongkaran produk lama di industri sering tidak efisien. Biaya transportasi juga tinggi, waktu pengerjaannya lama, dan sulit menentukan urutan pembongkaran terbaik. Selain itu, perusahaan juga kesulitan memenuhi permintaan cepat dari pelanggan dalam membuat format PDF, laporan, atau PPT presentasi. Itu masih belum otomatisasi. Perusahaan juga kesulitan memenuhi permintaan cepat dari pelanggan karena masih bergantung pada metode konvensional. Metode konvensional dalam konteks Smart Factory ini maksudnya pendekatan manufaktur tradisional yang jadi landasan, yaitu intinya ketergantungan besar pada tenaga kerja manusia lah, dan proses manual atau prosesnya masih manual atau belum otomatis, dan penggunaan mesin-mesin tidak terhubung secara digital sepenuhnya. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ada konsep utama Smart Factory. Yang pertama ada Disassembly Line Balancing atau DLB, yaitu untuk menentukan urutan dan membagi tugas pembongkaran agar waktu dan biaya lebih efisien. Yang kedua ada Routing Problem atau RP, yaitu untuk menentukan rute optimal untuk distribusi hasil pembongkaran. Kemudian yang ketiga ada 3D printing atau additive manufacturing, yaitu untuk mencetak ulang komponen yang rusak atau hilang secara cepat dan hemat. Next. Kemudian selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk mengoptimalkan waktu dan biaya proses produksi, juga untuk mengurangi limbah industri melalui penggunaan kembali komponen, juga untuk meningkatkan kecepatan produksi dengan kombinasi pembongkaran dan pencetakan 3D, serta untuk mendukung konsep ekonomi sirkular di mana sumber daya digunakan secara berulang.
Selanjutnya, ada hasil dan temuan. Yang pertama yaitu kombinasi antara disassembly dan 3D printing menurunkan biaya produksi. Yang kedua, jika biaya 3D printing rendah, sebagian besar komponen akan dibuat secara aditif atau dicetak baru. Yang ketiga, model ini meningkatkan fleksibilitas dan mempercepat produksi suku cadang. Selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ERP di era industri 4.0. Yang pertama, konsep dasarnya yaitu ERP ini sistem terintegrasi yang menghubungkan semua fungsi bisnis untuk efisiensi dan keputusan cepat. Nah, industri 4.0 ini juga merevolusi digital berbasis IoT, Big Data, Cloud, dan AI. Tujuannya untuk menjelaskan evolusi ERP untuk mendukung pabrik cerdas atau smart factories. Next. Nah, kedua ini peran teknologi industri 4.0 dalam ERP, yaitu IoT dan Big Data, yang mana sensor mengumpulkan data real-time untuk visibilitas dan akurasi tinggi. Lanjut dengan ERP mengubah data menjadi insight bisnis. Terus ada cloud computing, yang dimana ERP basis cloud ini nanti fleksibel, scalable, dan efisien biaya. Nah, yang ketiga ini ada AI dan machine learning, yang dimana nanti ada prediksi permintaan, pemeliharaan prediktif, dan optimasi otomatis. Next, yang akan dilanjutkan oleh Najwan. Nah, yang ketiga ada smart factories dan transformasi produksi. Smart factory yaitu adalah sistem produksi yang terhubung secara real time dan bekerja secara otomatis dan cerdas. Teknologi seperti 3D printing, otomatisasi, dan data real time membuat proses produksi lebih cepat dan efisien. Sistem ERP juga dapat membantu mengatur dan menghubungkan semua bagian agar produksi berjalan lancar. Jadi smart factory yaitu membuat proses produksi jadi lebih cepat dan efisien karena semuanya terhubung dan otomatis lewat sistem ERP. Next, selanjutnya yaitu dampak pada manajemen inventaris. Ini apanya mana ya? Materinya. Jadi di sini ERP dan teknologi 4.0 yaitu memberi dampak besar pada pengelolaan inventaris seperti yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, maintenance prediktif mencegah kerusakan mesin. Yang ketiga, pelacakan stok real time lewat IoT dan RFID. Yang keempat, efisiensi biaya karena sistem bisa memprediksi kebutuhan stok. Jadi ERP sendiri membantu perusahaan mengatur stok dan mesin dengan lebih efisien lewat data real time dan analisis cerdas. Next, selanjutnya yaitu kesimpulan ERP. ERP sekarang harus berkembang ke cloud dan terintegritas dengan teknologi 4.0. Nah, tujuannya yaitu agar sistem jadi real time, otomatis, dan prediktif. Jadi hasilnya lebih efisien, fleksibel, dan keputusan berbasis data. Jadi kesimpulannya yaitu ERP modern membuat perusahaan lebih efisien dan siap bersaing dengan sistem yang cerdas dan berbasis data. Next, selanjutnya siapa? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Smart Warehouse. In Logistik 4.0, Smart Warehouse adalah konsep gudang modern dalam era Logistik 4.0. Gudang tak lagi hanya hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi simpul cerdas atau smart node yang mengintegrasikan otomatisasi, robotika, dan sistem digital untuk menciptakan efisiensi tinggi dalam rantai pasok. Nah, evolusi pergundangan yang pertama yaitu
bergudang berevolusi dari sistem manual ke sistem digital. Kedua, pada masa awal, gudang berfungsi untuk menyimpan hasil panen dan cadangan pangan. Dalam revolusi industri, mekanisasi dan sistem manajemen mulai diterapkan. Era logistik 4.0, perkenalan smart warehouse berbasis teknologi canggih. Fokus utamanya yaitu otomatisasi, efisiensi, serta konseptualisasi antara sistem dalam rantai pasok. Next-nya. Menurut Alim dan Kesen tahun 2021 ada beberapa teknologi utama yang meliputi, yaitu yang pertama ada Warehouse Management System atau WMS. Ini adalah sistem yang mengatur dan mengontrol stok serta alur barang di gudang secara otomatis, sehingga semua proses jadi lebih efisien. Yang kedua itu ada Radio Frequency Identification atau RFID. Teknologi ini digunakan untuk tracking atau pelacakan otomatis produk. Jadi kita bisa tahu posisi dan status barang secara cepat dan akurat. Yang ketiga itu ada Automated Storage and Retrieval System atau AS dan RS. Sistem ini juga membantu penyimpanan dan pengambilan barang secara otomatis. Jadi pekerjaan lebih cepat dan minim kesalahan manusia. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Dengan sensor real time, IoT bisa memantau kondisi barang, misalnya suhu atau kelembapan secara langsung. Lalu robotika dan automated guided vehicle atau AGV yang berfungsi memindahkan barang secara otomatis di dalam gudang. Dan terakhir ada drone atau UAV yang bisa digunakan untuk inventarisasi dan pengawasan gudang dari udara. Tujuan dari semua teknologi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan pengendalian stok secara real time. Next. Oke, yang kedua di sini ada karakteristik operasional smart warehouse, volume pesanan. Yang kedua itu ada real time monitoring, yaitu pantauan langsung terhadap stok dan kondisi gudang. Yang ketiga ada predictive maintenance, yaitu sistem menganalisis kapan alat butuh perawatan. Yang keempat ada zero error picking, yaitu sistem AR atau kamera robotik memastikan pengambilan tanpa kesalahan. Yang kelima ada integrasi ERP, koneksi penuh antar divisi dan pelanggan untuk visibilitas menyeluruh. Next. Oke, di sini ada penerapan industri dan studi kasus. Yang pertama itu ada Amazon. Amazon menggunakan robot Kiva dan sistem Prime Air, yaitu drone warehouse yang mempercepat proses pengiriman barang. Selain itu, robot bekerja berdampingan dengan manusia secara aman berkat penggunaan smart face atau rompi pintar. Yang kedua itu ada DHL. DHL sudah menerapkan teknologi IoT dan AR glasses untuk mempercepat proses picking barang di gudang. Mereka juga memanfaatkan sensor pintar dari Huawei untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman. Yang ketiga itu ada Alibaba. Di gudang Huiyan, Cina, Alibaba telah mengoperasikan lebih dari 60 robot otomatis. Hasilnya, perusahaan mampu menghemat tenaga kerja hingga 70% berkat sistem pengisian daya otomatis yang efisien. Next. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan keseluruhan umumnya, di mana keseluruhannya untuk Smart Factory merevolusi sistem produksi dan manajemen persediaan dengan menggabungkan teknologi digital seperti IoT, AI, cloud, dan 3D printing untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Nah, untuk integrasi antara disassembly proses dan 3D printing membantu mendaur ulang produk, menurunkan limbah, dan menciptakan model produksi yang adaptif serta hemat biaya. Terus untuk Plan Enterprise Resource Planning atau ERP 4.0 sebagai pusat pengendali seluruh proses bisnis.
ERP modern mampu menghubungkan mesin, manusia, dan data secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis dan transparan. Nah, konsep smart warehouse yaitu gudang digital yang menggunakan robot, sensor, dan sistem otomatis untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, serta visibilitas dalam rantai pasok. Next. Oke. Itu aja yang ingin kita mau sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.